Jujur Om, ini pertama kali saya bawa mobil Glora E. Pertama kali. Oh, Glora E. Rasanya enak Om. 250. Wah, lumayan nih. Udah, nggak usah diukur Om, udah pasti muat. Aduh. Nih, tuh, aduh parah banget nih, baru begini udah ngedet-ngedet terus nih. Tuh, kalau digas kenceng dia langsung dek mati begitu. Waduh. Aduh. Ini motornya ada trouble nih. Nggak tahu kenapa nih kalau digas gitu ya. Dia suka tiba-tiba mati sendiri gitu, kayak gasnya hilang begitu. Jadi nggak tahu kenapa ini kayaknya harus dibawa ke bengkel. Jadi mungkin kita bawa aja ke bengkelnya Bike and Butt ya di BSD. Cuman ini motor nggak akan bisa dibawa ke sana, jadi kita harus dinaikin ke mobil nih. Nanti saya minta tolong Om Agan dulu deh ya. Meanwhile. Siapa? Om Ibeng. Halo Om. Halo Om Agan, lagi sibuk gak? Ya biasalah, sibuk-sibuk. Begitulah pokoknya. Kenapa? Gini, saya tadi naik motor VR nih. Terus trouble nih. Setiap digas, tiba-tiba dia suka mati-mati gitu. Takut diseruduk dari belakang. Oke, ya udah betul. Jangan. Ya udah. Berarti saya mesti nyari mobil dulu Om. Om Agan jemput saya di Cepaka Putih. Nanti saya Sherlock ya. Cari mobil yang bisa bawa motor ya. Wah, mesti minjem mobil yang bisa bawa motor. Waduh, mobil apa ya? Siapa ya? Kayaknya gue tahu. Oke. Mana nih Om Agan? Lama banget. Panas begini lagi. Bisa teh. Nggak tahu dia pakai mobil apa ya, dapat mobil apa tuh dia. Yang penting bisa bawa motor ini dah. Itu Om Agan kali. Oh ya benar. Oi. Kenapa motornya? Nggak tahu. Kalau digas dia mati. Gas mereka kontrolernya deh masalah. Aduh, tapi motor ini emang udah tua sih Om ya. Kayaknya Ya, semuanya sih kita mesti cek sih. Ya jadi sekalian kita bawa aja ke markas Iya, kita. kita bawa ke markas deh, kita buat cek ntar ya. Ya di BSD. Tapi mobil apa sih nih? Ya ini Om, untung ada mobil ini Om. Glora. Tadi tiba-tiba banget sih mogoknya. Ya tapi namanya mogok mana ada yang tahu sih ya. Ya. Tapi ini dapat juga nih Glora Dapet, Om. mobil listrik. Mobil listrik ini. 100% Cuman mobil yang listrik. 100% tapi yang blind van ini. Dapatnya yang blind van kita. Pas dong buat bawa barang. Jujur Om, ini pertama kali saya bawa mobil Glora E. Pertama kali. Oh, Glora E. Rasanya enak Om. Dibanding yang bensin enakan ini Om. Waduh. Ini dari apa sih? DFSK ya? Dari DFSK. DFSK. Iya. Singkatan apa tau nggak? Kalau dari wikinya sih namanya Dongfeng Sokong Automobil. Oh, Dongfeng sama Iya, Sokong. iya. Gitu. Oh, jadi dua perusahaan kali ya, jadi satu kali. Iya. Dongfeng Sokong. Katanya sih gabungan dari Dongfeng sama Seres. Udah kita lihat ya, muat nggak nih di Yuk. motornya? Langsung kita cek dulu. Yuk. Tapi saya sendiri nggak tahu ya Om, ini dimensi baknya lagi. Bagasinya berapa? Ntar saya mau ukur dulu nih. Yang penting nih tingginya Muatnya nih. nih, ya nih kena spion. Kalau nggak ya kita copot Copotin. lah, terpaksa lah. Blind van ini berapa sih volume? Harusnya sih muat banget Om, 2 kayaknya muat sih malah tuh kan. Wah, aduh. Coba ukur tingginya Om. Sini ke sini. Ini ya, kita lihat pintu masuknya dulu. Pintu masuknya dia 104. 114. 114 ya, sorry. Dalamnya kalau bagian dalamnya dia 128. 128. Nah, dalamnya. Kalau lebar? Lebar pintu masuknya itu dia di 125. Dalamnya panel ke panel itu 148. 148. Coba panjangnya. Ke dalam. Panjangnya coba Om itu. Nah, ada kerangkeng nih sini. Ini panjangnya 250. Lumayan nih. Udah, nggak usah diukur Om, udah pasti muat. Pasti muat. Volumenya lumayan juga nih. Buat ngangkut barang nih bisa gede banget Ini nih. bisa bawa 2 motor nih Om. Kayaknya ya. Cuman kita lihat dulu deh, cobain. Masalahnya ini nggak ada RAM-nya, gimana? Oh iya, kita nggak ada RAM, kita nggak siapin. Ya kita gotong. Iya, mau nggak mau gotong. Baterai dulu copotin. Oh iya. Soalnya baterai beratnya 30 kilo. Sip. Ini trimnya mesti dilepas nih biar bisa ngiket. Oh, nanti buat pakai strapping ya? Iya, buat strapping. buat Copot ikat. dulu. Nah, baterainya udah dicopot ya. Bagasinya lumayan lega kalau nggak ada baterai. Aduh, ngeri patah itunya. Wah, naikinnya gimana nih Om? Waduh, mesti diangkat. Angkat depan dulu. Depan dulu. Oke. Memang. Ini barangan ya. Tunggu. Oh iya. Tuh, 2 ti. Stop. Nggak ada baterai enteng ya? Iya. Nggak ada baterai enteng. Mesti ada satu depan, satu di belakang. Nggak bisa. Bisa nggak?
Enteng Om, bener enteng nggak? Karena nggak ada, Nggak ada baterai. Baterainya 30 kilo. Oh, nyampe juga tingginya ya. Oh tuh, luas banget tuh, lihat tuh. Masih. Bahkan stang kita belokin aja nggak Masih. mentok, lihat. Wah, mantep. Oke, Cocok Om, emang mobil barang ini. maju dikit Om. Oke. Ada papan? Ada papan. Nah. Enteng. Udah, Sip. tinggal diikat. Kiri kanan masih luas banget. Ini mah bisa buat bawa motor Om. Ya, motor VR. VR ya, ingat. Kalau motor gede-gede yang kayak Alfa, mod nggak? Aduh, itu nggak tahu. Nggak tahu Kita ya? mesti cek. Mesti Boleh diukur, mesti diukur. Udah nih, Udah, siap. di belakang ikat udah ya kuat ya. Udah ikat ya. Sah, kalau cuma sampai BSD mah nggak lah. Nggak gubrak-gubrak kan lewat jalan tol kita juga. Kita dari Cempaka Putih itu masuk ke tol langsung ke BSD aja ya. Ya langsung lewat. Lewat tol aja. Langsung Ya? tolnya langsung lah. Biar Oke, lebih oke, cepat. Sip. Oke. Ini rem ready. tangannya masih manual. Jadi dia tuh di tengah tuh ada selektornya R, N, D sama Eco. Ini mundur, R biasa. N netral, D itu drive, E itu Eco. Kalau di Eco itu tenaganya kurang Lebih kecil. jauh. Lebih Kalau kecil ya? lebih kecil jauh. Kalau di D tuh ya mantep enak. Eko berarti buat hemat. Buat hemat ya. Terus ada satu Om yang saya notice banget Om di mobil ini pas saya bawa Om. AC-nya Om. Kompresor AC-nya berisik banget suaranya. Tapi lucunya ini kuncinya manual ya? Oh iya. Kuncinya manual? Ini kuncinya masih manual betul. Nggak kayak mobil elektrik lain kan? Enggak ya? Ya nyalain ya kayak mobil biasa, masukin, kita start. Nah, Start. udah ready. Oh, ada tulisan ready. Iya. Sini nyala. Ya, jadi di MID-nya itu dia ada yang paling atas tuh ada giginya, di bawahnya tuh ada RPM mesin ya. Di bawahnya tuh ada trip sama odo. Jadi kalau kita pencet tombol trip odonya dia berubah jadi odo terus trip. Bawahnya itu dia jam. Nah, terus kalau kita pencet tombol flip di dekat AC sini nih, di dekat AC. Nah, itu dia berubah jadi jarak tempuh yang sisanya berapa dari kapasitas baterai sekarang. Kalau kita pencet lagi, dia ada jam sama trouble code. Ini saya sendiri nggak ngerti maksudnya apa. Nah, terus kalau kita pencet lagi, ada temperatur baterai maksimum, ada tegangan baterai maksimum, ada tegangan baterai minimum. Ini kalau kita lihat sih per selnya ya. Terus kalau kita pencet lagi, ada tegangan full baterai pack sama current. Current itu arus yang sedang dipakai dari baterai pack. Kalau dia plus artinya dia pakai, kalau minus dia lagi regen. Kalau kita pencet lagi, dia ada maksimum power, ada actual power. Jadi kalau kita pakai, kita gas itu actual power naik. Tapi kalau kita lepas, dia regen, bakal minus tulisannya. Ini AC Putar ya, nyalain knopnya satu. ya, ini knopnya, Nah. ini satu. Tapi nggak nyala Om. Ini kalau Om cetekin AC-nya, dia nggak langsung nyala. Blower AC, Blower doang. blower angin doang. Harus Om pencet kompresor. Oh, AC, pencet AC baru. Coba dengerin nih, kompresor suaranya. Nih. Tapi ini kan mobil niaga. Mobil niaga mah nggak masalah dong, suaranya nggak kedap. Bawa kan? Wah, suaranya mantep banget. Cuman tadi sempat nanya Om, dari DFSK-nya katanya, yang berisik gini nih yang versi blind fan. Oh, yang Kalau buat- yang buat versi niaga ya? iya, kalau yang versi minibusnya katanya enggak, Lebih suaranya lebih halus katanya. Oh, beda kompresor kali ya? Ya mungkin juga karena harga juga lumayan jauh sih Beda bedanya. ya? Ya. Iyalah, kalau ini kan yang untuk ngangkut barang nggak Iya. perlu kedap-kedap suara lah. Oke, Yuk, kita jalan. Yuk kita jalan langsung ya. Yuk. Sip. Deh, Gede ya? Ya. Sip. Yuk. jalan dulu. Bismillah. Tapi kayaknya saya butuh minum dulu deh, cari Alfamart atau apa lu. Ayo boleh deh, yuk. Apa? Sekalian jalan. Beli Mumpung belum minum dulu, masuk tol. cari minum. Nah, ini asik juga nih. Kalau kita lihat ya, ini kayaknya lumayan ya. Apa headroomnya Luas, masih mantep gede ya, ya? mantep ya. Headroom gede. Tapi kalau untuk kaki bagaimana Om? Kaki ya menurut saya ya mobil barang lah kayak naik Grand Max sama. Oh sama ya? Sama. Ini posisinya kalau lihat kayak begini Om kan nyaman nggak sih? Nyaman, cukup Masih nyaman. nyaman, cukup nyaman. Cukup nyaman untuk Ini udah kategori posisi mobil mentok gini. ke belakang Udah ya? mentok, udah paling mentok. Ini saya kalau di penumpang sih kalau kayak gini ya, ini enak banget karena posisi tinggi saya kan cuma 166 gitu lah ya. Jadi kalau buat saya ini masih cukup lega lah gitu. Nah, ini kalau untuk entertainnya juga lumayan lengkap sih. Ini ada radio segala macam ya. Jadi masih Basic touchscreen, banget lah, standar basic. lah. Kemudian juga AC-nya ada. Nggak tahu nih, ini ada tanda merah, apakah ada heaternya nih? Aduh, nggak tahu. Mungkin ada kali. Mungkin ada ya. Mungkin ada, Tapi saya nggak menarik tahu juga. Mobil DFSK Glora E. Ini kalau dari tenaganya nih di dalam kota kayak gini gimana Om? Oh, itu loh. Itu yang paling saya notice, Om. Kan kalau di brosur saya sering lihat kan di pameran gitu ya. Dia bilang power cuma 30 kW katanya. 30 kW sih lebih ya kayaknya. Bohong, nggak percaya. Tadi saya coba bujak habis, Om. Buset, tarikannya mantep banget. Ini kalau tebakan saya sih 80 kW kali. Ya 75. Dinamo motornya 80 sekitar gitu segitulah. Tebakan saya ya, saya nggak tahu lah aslinya Bukan berapa. bohong, mungkin salah kali.
Ya, brosurnya salah. Soalnya di brosurnya juga colokannya masih GBT ya. Oh, ini apa nih? Udah Type 2. Udah tahu. Nanti kita mesti cek tuh. Ini udah berapa persen sih nih? Ini masih 80-an sih. Cuman saya juga penasaran Om. Ntar kita coba tes charging deh. Om Magan, Ya. tadi minjem ini ribet nggak sih? Minjem enggak sih Om. Dia akomodatif banget sih Om. Tapi ada yang lucu Om. Kan Iya. pas tadi kita minjem kan saya bilang mau minjem mobil sekalian kita review ya. Hah? Saya nggak bilang buat ngangkat QRQ1 Om. Yang pertama kali ditawarin dong apa? Seres S1 Om. Yang mobil yang kecil itu? Yang mobil kecil banget. Buset, ya. Yang kayak Wuling RIV. Iya, iya. Itu gimana bawa motornya itu? Ya, nggak bisa. Bawa kopernya belum tentu cukup. Ya nggak bisa, makanya habis bilang buat bawa motor. Oh gitu, ya udah nih bawa aja yang Glora E katanya. Glora E, nah sebenarnya Glora E ini sendiri ada beberapa tipe kan. Setahu saya ada Glora minibus E, ya. Ada dua setahu saya. Yang satu yang minibus. minibus, tuh. Yang Ada satu yang yang grand van. Ada yang pickupnya nggak? Kayaknya dulu pernah lihat ada yang pickup. Kalau pickup tuh bukan Glora setahu saya. Ada dia di FSK setahu saya ada tipe pickup. Tapi ini Glora E ini memang cuman grand van sama minibus ya. Betul. Tapi kita pernah lihat di pameran ya, itu Iya. ada di camper van ya. Oh ya itu katanya tuh kayak sore sendiri sih Kalau katanya. sendiri itu lucu tuh. Lucu betul. Kayaknya boleh tuh kita pinjam mobil buat kita bawa jalan-jalan ke mana ya, ke Semarang. Ya, Semarang Gitu buat ya. camping ya. Dia yang minibusnya buat benam aja masih nyaman itu Om. Iya sih kayaknya ya. By the way Luas. ini untuk berapa kilometer sih jarak tempuhnya per sekali charge? Kalau kata brosurnya 300 km ya. 300 km. Tapi itu, cara berkendara tuh mempengaruhi sekali. dan juga kondisi jalan ya. Betul, nanjak nggak? Apa aja kalau lebih. kalau 300 km itu kalau average-nya di berapa, di 40 km kali ya per jam ya. Di 60 kali lah kalau mobilnya sekitar segitu. Sekitar segitulah sampai apa santai gitu ya. Santai lah. Santai kemudian nggak nanjak ya jalanannya ya. Betul. Dia bilang kalau yang AC-nya tuh dia 7.700 watt chargingnya. Kalau yang DC-nya up to 100 kilowatt kata Jom. Oh lumayan ya. Jadi harusnya sejam penuh sih. Ya Harusnya. lumayan boleh nih kita coba untuk pergi jauh gitu ya. Rame-rame nih sama Boleh, Om. teman-teman gitu ya. Iya. Tapi yang minibus jangan yang Ya Allah, aduh, driver mau pada tiduran di belakang. kita Kayak kasur. Iya. Surprisingly mobil ini nggak limbung Om. Nggak limbung ya, enak ya, stabil ya. Stabil Om. Padahal dia cukup tinggi ya. Padahal cukup tinggi. Oh iya, kita tadi nggak cek ya berapa ground clearance ya. Oh iya kita nggak sempat cek tadi. Yang masih tinggi sih, tinggi banget sih. Tinggi ya. Soalnya saya ingat gini, kalau mobil listrik biasa kan di bawah itu baterai ya. Baterai ya. Nah, ground clearance itu pengaruh banget. Kenapa? Karena kalau semakin tinggi kan berarti semakin limbung sebetulnya. Betul, betul. Tapi kalau terlalu rendah, mentok nanti ngegrusok. Betul, betul, makanya. Tadi dari Cempaka Putih 80% Om. Ya. Sekarang kita sampai gerbang tol Lingkar Luar Barat udah tinggal 70. Oh. Cempaka Putih sampai ke BSD itu sekitar 40-an kilometer. 45, 46 ya kira-kira ya. Sekitar 45 mungkin ya. Makan, ini kita Ya. di BSD. Udah sampai BSD kita. Sampai BSD. Saya liatin di SOC-nya itu udah tinggal 55% kali ya? Iya masih 55 sih, ya. 55%. Kita tadi dari Cempaka Putih 80%. 80. Jarak ke sini sekitar 45 kilo ya. Sebetulnya kalau kita kembali ke Cempaka Putih masih aman dong harusnya. Aman, harusnya aman. Paling kita sampai tinggal 20-an kan. Tapi kalau buat nyaman mending kita ntar isi dulu deh Om. Ini kita sekalian ngisi listrik dulu. Ya, akhirnya sampai juga. Ternyata ada chargernya. Dia bahkan yang DC 60 kW, dia dari Voltron yang ini. Yuk, sekarang kita charging aja. Ya kita udah colokin kabelnya, dia udah mulai ngecas ya. Dia pakai CCS 2 DC dia. Jadi si mobil Glora ini sanggup pakai DC. Sekarang yang masuk itu dia di 28 kW chargingnya. Tegangan di 351 volt. Nah ini charging station ini tuh keluaran dari si Voltron. Bisa dilihat di sini Voltron. Nah, itu cara pakai aplikasi gampang banget ya. Kalian kalau yang penasaran gimana cara pakai aplikasinya bisa lihat di IG-nya mereka tuh gampang banget. Boleh, silakan dicek. Nah, ya teman-teman, Om Beng masih makan di dalam. Tapi kita ngecas tadi udah mau penuh dikit lagi tuh, 98%. Nah, pikiran saya mau stop aja deh. Nah, tapi kalau kalian stop ngecas, nah kalian jangan lupa ya teman-teman ya, parkiran untuk charging itu hanya untuk charging. Jadi kalau kalian udah 100% udah penuh, mohon dipindahkan mobilnya.
Jangan tetap ngendok aja di situ, dia nggak dipindah-pindahin. Jadi kasihan nanti mau yang mau ngecas selanjutnya. Nah, kita pindahin dulu ya mobilnya. Kita swipe buat stop chargingnya. Udah. Chargingnya udah stop. Tunggu. Ya, udah keluar tagihannya total 60.000. Kita ngecas tadi sekitar 19,5 kWh 60.000. Jadi berapa tuh per kWh-nya? Boleh tulis di bawah ya. Oke, sekarang kita cabut kabelnya, kita pindahin parkir, kita masuk lagi, kita lanjut makannya. Kita masuk. Sip. Nah, kita udah pindahin mobilnya, jadinya tempatnya kosong lagi. Jadi buat yang nanti mau nextnya mau ngecas mobil bisa masuk ke situ. Nah, udah kenyang kan, Om? Aduh, udah dong, udah makan. Oke, mobil juga udah kenyang, Om. Udah full tuh, lihat 100%. Ini tadi kita berapa lama sih ngecas? Ngecasnya tadi 45 menit. 40 menit. Itu dari kondisi 80% menjadi ke berapa tadi sisa? Sisa 54 kalau 54%. aplikasinya. Nah, kemudian dari 54% ini ngecas sampai ke 100%. 45 menit. 45 menit. Karena Glora ini bisa ngecas DC 28.000 watt tadi, 28 kilowatt, makanya cepat. Lumayan cepat. Kalau pakai yang AC agak lama, kan cuma 7.000 watt. Nah, sebenarnya kalau Glora E ini kalau full charge dari 0 sampai 100 tadi bisa nempuh jarak secara teori ya. Teorinya di 300 km. Kalau prakteknya mungkin sekitar 250-an kali ya. Ya, mungkin tergantung cara bawa, ya. 200 juga mungkin belum tentu nyampe kalau bawanya gerak geruduk kan. Ya. Charging unitnya itu kayaknya lucu deh, warnanya kuning, putih, oranye, merah gitu ya. Beda, nggak kayak yang SPKLU biasa kan putih biru ya. Itu merek apa sih itu? Iya, Om. Jadi kalau yang putih biru itu kan dari PLN-nya biasanya. Kalau ini nih dia McDonald kerjasama sama Voltron, Om. Oh, Voltron. Jadi penyedianya Voltron. Aplikasinya juga beda dia pakai Oh, Voltron. jadi kita harus download aplikasi Voltron. Cara pakainya mudah nggak sih? Ya, saya bilang sih lebih gampang daripada yang PLN sih. Oh, kalau iya. menurut saya ya. Tapi Nggak sistemnya tahu, kita harus kayak isi token dulu di aplikasi nggak? Enggak sih, dia langsung nge-link ke cara bayarnya apa, mau pakai debit kah? Oh, segala bisa. macam dia ada lah tadi. Jadi ada Kiris juga GoPay bisa. ada. Kiris, GoPay, begitu-begitu. Oh, enak dong ya. Iya, jadi kita pakai berapa ya kepotong masih gitu doang. Oh. Dan nggak usah top apaan. Beda dengan yang SPLU tuh. Kita harus minimum 10.000 gitu. Padahal kepakainya nggak 10.000. Gua nggak tahu kalau sekarang, saya nggak pernah ngisi lagi yang terakhir gitu kita ya? yang pas review motor itu ya. Habis itu kita udah nggak pernah pakai lagi sih. Oke. Kayaknya asik juga di Voltron ya. Banyak nggak ya dia tempat chargingnya? Kalau saya lihat dari aplikasinya sih lumayan banyak kok. Lumayan banyak. Oh, jadi kita mesti download aplikasinya dulu baru tahu ada di mana ya. Dia kasih tahu di mana Oh, poin-poinnya. Dan dia ya sama lah kayak yang PLN, dia kasih tahu yang kosong di mana, yang penuh di mana. Oh, ada tandanya ya. Terus berapa kilowatt chargingnya. Oh, oke. Ada lengkap kok itu. Oke. Seru. Coba aja dicek. Ini udah sampai di rukonya ya Om ya. Ini udah sampai kompleks rukonya ya. Kita tinggal masuk Ruko. Ini namanya sebetulnya ruko apa sih? Ruko Ice Business Park. Ice Business Park BSD karena lokasinya persis di depan Ice BSD ya. Nah, ini markasnya Bike and Bud dan markasnya EVholic sekarang adanya di BSD nih. Nih, kalau kita lihat depan itu tuh Ice BSD ya. Pelangnya belum ada Om. Pelangnya belum ada. Kalau lihat dari pelang nggak ada. Tapi udah ada tulisannya. Baru ada stiker Om, belum rapi itu. Oke. Oke. Nah, sekarang kita udah sampai di markas EVholic di ruko Ice BSD. Ya, bisa dilihat belakang kita, cuma belum ada pelangnya ya, baru ada tempelan di jendela, baru sedikit doang tempelan. Jadi kita baru pindah ke BSD ini yang dulunya di Blok M. Kita turunin dulu deh Om Magan. Sekarang kita mending turunin langsung deh. Ini motornya. Motor VR. Motor yang akan kita daripada perbaiki. kita yang turunin, mending kita panggil kru kita Om. Oh iya. Siapa? Iqbal atau biasa tolong dong. Turunin. Ini motor nih bermasalah di kontrolernya. Ya dinamo kontrolernya semua dong ini Om. Udah. Ya, nanti dicek. Nah, patah kayak? Enggak ya? Ternyata enak juga pakai Glora E dari DFSK ini. Tadi muat untuk angkut motor kita ya, VR ya. Muat, nggak mentok sama sekali. Nggak mentok dan masih sisa luas, mungkin bisa muat 2 kali ya. Bisa tadi muat 2 kalau motor VR harus. Nah, kemudian tadi kita ngangkutnya motor waktu trouble itu kan daerah Cempaka Putih. Kemudian kita ke BSD ini jaraknya kira-kira 60 kilometeran. 60 kilometeran lah ya. Kurang lebih ya, total. Terus tadi sempat ngisi charging. Sempat charging, betul. Berapa lama ya?
45 menit kita 45 menit ngecas. dari 55% ya. 54 sekitar segitulah. 55%. Sampai 100 lah itu. Jadi Cuman 45 menit. Oh, nggak lama ya? Iya. Nggak lama. Kemudian juga tadi cobain top speed di tol tadi ada berapa ya? Tadi kita nyampe 110 sih. 110 km per Cuma jam mobil ya. begini ya, jangan dibuat Jangan 110 sih. Ngeri juga tadi. Ngeri juga. Ngeri juga. Jadi secara overall powernya kerasa enak banget. Kerasa, tarikannya dapat banget. Enak banget. Karena ini lucunya dibilangnya 30 kW di brosur ya. Di brosur itu pasti salah lah, itu belum diralatnya sama dia. Harusnya 70-80 ya. Ya sekitar segitu ya. Kita harusnya. segitu. Jadi Soalnya di speed 80 kita becek aja masih dapat tenaga itu. masih kerasa banget ya. Masih dapat kerasa. Terus nggak limbung lagi. Saya tadi di Iya. penumpang ngerasa mobilnya nggak limbung. Iya, gitu. nggak limbung betul. Enak Cukup banget stabil. Mungkin karena baterainya berat. Mungkin juga ya. Saya nggak tahu. Ya. Mungkin. Jadi overall kita bilang mobil Glora E ini kalau untuk niaga ya, jadi untuk bawa-bawa barang ini cocok banget. Cocok, menurut saya cocok ini. Dan uniknya adalah sebetulnya saya nggak tahu kenapa mobil listrik ini belum banyak yang bermain di segmen untuk niaga. Oh betul, benar banget. Jadi yang saya tahu tuh kalau mobil yang untuk segmen niaga ya, yang kayak buat blind van kecil begini, atau buat bawa barang lah, itu baru 2 kalau saya. Ada Mitsubishi ya, Atau Mitsubishi. Tapi Yang itu kayak kecil ya. 100 itu kecil banget itu. kecil dan Itu harganya TK. harganya agak tinggi ya. Ada tuh di video kita sebelumnya, boleh Jadi lihat. secara overall Glora E dari DFSK ini nggak punya saingan. Iya, untuk yang sekelas segede gini, harga segini tuh nggak ada saingan ya. Ini kalau di brosur dijual berapa ya untuk blind Yang van? blind van katanya 350 juta. Sekitar 350 jutaan ya. Dan 350. versi minibusnya ada ya. Ada, harganya 399. Hampir 400 ya. Iya. Itu untuk versi minibus. Minibus. Dan sebenarnya waktu kita lihat di pameran ada juga yang sudah dirombak jadi camper van. Betul Iya, ya? ada betul. Itu basisnya mereka bukan minibus ya, dia dari blind van dirubah. Dari blind sama van mereka. dirubah jadi camper van, tapi Iya. itu ngerubah sendiri Dirubah ya. sendiri. Ya, ada karoseri sendiri dia. Nah, jadi seperti itu buat teman-teman yang penasaran sama Glora E, kita udah cobain mobil ini ngangkut motor. Dan kalau memang ada pertanyaan seputar ini atau mau komentar apapun juga, silakan komentar. Jangan lupa ya, yang belum subscribe, klik subscribe, kemudian klik tombol like dan tombol bell. Saya Ibeng, pamit mundur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Soalnya kalau DFSK susah bacanya, DFSK. Defsok. Udah kita lihat ya, muat nggak nih Ya, di ya. motornya. Langsung kita cek dulu. Yuk.